Halo, halo, halo. Ya, Hai, Alan. Apa ya, kabar? mungkin kameranya bisa agak turunin dikit kali ya, biar kamu bisa agak Oke, naik. bentar. Oke. Nah, bagus banget Gin. Malah jatuh. Sorry, sebentar. Malah jatuh ya. Udah ya, oke. Oke, very nice. Richard, ini kita mau bicara tentang sentimen indecision di market, bicara tentang ketidakpastian tapering, terus ketidakpastian di market, resiko akan adanya tapering di bulan November nanti, terus kemudian krisis Evergrande di China ini bakalan terselesaikan dengan baik atau ngefek ke Indonesia, dan juga kita mau lihat nih reopening ekonomi gimana. Tapi pastinya teman-teman, Pak Richard Suherman bersama saya besok hari Sabtu bakalan ngebahas tema ini lebih detail lagi besok hari Sabtu pastinya ya, dengan data-data yang lebih profound. Teman-teman langsung aja download aplikasi Trade, dan acara ini khusus untuk VIP user. Jadi teman-teman klik link di bio untuk daftar acara ini. Bersama kami akan bikin acara ini bersama dengan Sinarmas Asset Management. Oke, silahkan Richard. Ya, thank you, Alan. Mungkin, jadi kalau misalnya dari saya, mungkin I open dari brief dulu ya. Jadi kalau misalnya, kalau kita sih ngelihatnya market ya, sampai akhir tahun, I think volatility is getting higher ya. Jadi kita expect sih mungkin volatility sampai akhir tahun itu semakin meningkat gitu ya. Nah, jadi mungkin sebelum saya ngomong ke domestik, mungkin saya ngomong ke global dulu ya, karena recently sentimen itu lebih banyak dari global gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong global ya, kalau kita ngomong global equity market, basically kita melihat 1 tahun terakhir kita itu udah enjoy a very long bull run gitu kan ya, especially dari US market gitu ya, dan beberapa global market lainnya gitu kan ya. Nah, kita sih ngelihatnya basically easy money ini udah mulai berakhir gitu ya. Ke depan volatility ini bakal lebih tinggi gitu, di mana ada beberapa resiko dan sentimen yang basically bakal mewarnai lah sampai akhir tahun ya. Tadi si Alan udah mention ya beberapa ya. Nah, di sini kita juga mau mention ada mungkin 2 resiko ya. Yang pertama tadi resiko taper gitu kan. Nah, kalau kita lihat taper sendiri, kalau misalnya kita lihat US inflation itu kan sekarang benar-benar udah sangat tinggi gitu kan ya. Although memang ini karena salah satu alasannya ada low base effect gitu ya, tahun lalu rendah gitu kan. Jadi inflationnya spike tinggi gitu ya, sekarang di sekitar 4-5% gitu ya. Nah, kalau kita lihat inflation dari monthly progress-nya, memang inflasi itu udah cenderung udah mulai turun gitu kan. Tapi nonetheless, meskipun monthly-nya udah mulai softening, tapi tetap sampai akhir tahun inflasi itu masih tetap tinggi ya, di atas 4%. Kemudian expectation-nya next year itu masih di atas 3%. Kemudian baru nanti di 2023 inflation itu balik ke long term Fed target rate ya di 2%-an gitu kan. Nah, jadi ini bring up the question gitu loh. Inflation itu apa definition transitory itu apa gitu kan. Kalau dulu mungkin transitory itu mungkin sifatnya lebih pendek gitu ya, mungkin 6 bulan gitu. Tapi sekarang transitory itu artinya makin panjang gitu, bisa 12 bulan, 18 bulan ke depan gitu kan. Nah, jadi during that period gitu ya, seberapa comfortable gitu market dengan kondisi di mana inflation ini masih tinggi gitu ya. Kalau misalnya inflation proven to be less transitory, ini pasti akan shock ke market gitu kan. Nah, nonetheless sih kita lihat taper ini pasti akan terjadi gitu ya. Potentially pasti tahun ini taper akan terjadi gitu kan. Market consensus ini sekarang ekspektasinya lebih dari 50% dari market itu expect taper itu bakal terjadi di bulan November gitu kan. Nah, kalau impact dari taper mungkin partially udah price in ya, karena kan The Fed udah mention plan mereka untuk taper itu udah dari 2 bulan terakhir gitu ya. The Fed udah prepare the market bahwa taper itu sooner or later bakal terjadi gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau kita sih ngelihatnya fokus ke depan dari investor itu lebih ke arah dot plot dari Fed members gitu ya. Kalau sekarang kan market consensus, dari Fed member kan konsensusnya ngelihatnya tahun depan rate itu bakal naik 1 kali gitu kan, 2023 naik 2 kali gitu kan. Nah, tapi kita lihat kalau misalnya teman-teman perhatikan ya, monthly meeting dari The Fed itu makin banyak Fed member itu yang mereka punya stance itu berubah gitu, makin hawkish gitu. Jadi more Fed members itu melihat ini inflasi bisa lebih less transitory gitu. Jadi ada resiko dari sisi inflasi gitu. Jadi kita lihat kalau tren dari dot plot sendiri itu semakin meningkat gitu. Nah, kita rasa ini belum fully priced in by the market gitu. Jadi kita lihat ini something to untuk dilihat lah selama beberapa bulan ke depan gitu kan. Nah, kalau kita lihat Richard, mungkin sebelum dilanjutkan mungkin nggak usah pakai headset atau gimana ya, ini kayaknya banyak feedback suaranya kurang jelas, tapi kok di saya gitu ya? Jelas-jelas aja ya.
Nggak tahu, ini banyak feedback saya, yang bilang, sorry ya, saya bawa ini. Banyak yang bilang, coba saya ganti headset. Coba saya ganti headset aja kali ya. Sorry ya. Ini selalu lari kemana-mana remote AC. Kalau ini better nggak ya? Ada yang bilang jelas, di aku sih jelas. Kalau ini better nggak ya? Iya lebih baik itu. Oke. Ya coba pakai ini ya. Tadi balik ke taper gitu kan ya. Tadi saya mention ke depan mungkin dot plot itu important gitu kan. Nah terus ya basically kita lihat kan selama 1 tahun terakhir itu kan the Fed quantitative easing, mereka pump liquidity gitu kan ke market. Nah and all those liquidity itu kan lari ke equity market gitu ya, yang menyebabkan US equity itu rally gitu kan ya. Valuation udah stretch gitu ya, sekarang udah di +1 standard deviation gitu. Nah ya kita lihat kalau misalnya monetary policy-nya itu normalize, ya harusnya bakal ada impact juga ya ke valuation-nya ya. Valuation juga bakal normalize gitu ya. Jadi kita lihat volatility definitely bakal rising gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya US stocks, let's say taper happen, kemudian rising rate udah mulai terjadi ya, and then US market correction gitu kan, pertanyaannya apa impact-nya gitu ke IISG gitu kan. Nah, kalau kita sih ngelihatnya untuk IISG sendiri, kita agree sih dengan most opinion ya. Kita melihat this time around, taper itu impact-nya nggak akan separah dengan tahun 2013 gitu ya. Waktu itu kan taper juga pernah terjadi ya, 13 correction kita cukup dalam gitu ya. Karena memang fundamentally ekonomi kita udah different gitu dengan dulu ya. In terms of our deficit sama kita punya foreign reserve itu jauh lebih baik gitu kan. Nah, kemudian juga ada beberapa orang yang argue gitu kan, kalau dulu taper di tahun 2013 itu diawali dengan foreign inflow yang masif gitu selama 5 tahun gitu kan. This time 5 tahun terakhir kalau dilihat foreign inflow itu sebenarnya nggak banyak gitu. 5 tahun terakhir mungkin foreign inflow-nya net neutral gitu lah, nggak banyak inflow gitu. Nah, cuma mungkin one thing yang saya mau highlight, nanti mungkin Sabtu lebih detail ya karena ada chartnya. Di sini saya nggak bisa show chartnya gitu. Tapi kalau menurut saya sih kita nggak boleh simply cuma lihat dari net foreign flow ya, karena kita harus lihat mereka punya investment itu selama 10 tahun terakhir itu kan pasti ada perubahan dari sisi market value gitu kan. Nah, kalau misalnya dilihat dari perubahan investment dari market value, sebenarnya 10 tahun terakhir itu foreign investment holding di Indo itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi gitu. Jadi saya rasa even taper terjadi pun pasti itu ada impact ke kita gitu. Walaupun mungkin nggak sedrastis tahun 2013, but definitely itu bakal ada impact ke kita ya. Potentially ya mungkin kita bisa kena volatility itu gitu. Nah, jadi what I'm trying to say sih basically ya, kita lihat dengan uncertainty yang sangat tinggi ini, I think money management become very important ya. I think kita as an investor kita perlu punya cash reserve ya. Jadi kalau misalnya correction terjadi, volatility happen, I think itu bakal provide good time untuk kita entry ke market lagi gitu kan. Nah, mungkin itu yang resiko pertama gitu ya. Resiko kedua, kalau misalnya saya boleh continue ya, itu yang tadi Ellen juga bilang ya, which is salah satu properti terbesar di China kan, Evergrande, recently kan mereka debt potentially bakal default gitu kan. Nah, jadi kan banyak yang nanya ini impactnya gimana gitu kan. Kalau dari kita sih ngelihatnya, kan banyak yang nanya ya, apakah Evergrande ini bakal jadi kayak housing bubble 2008 atau bakal jadi Lehman Brothers gitu kan. Kalau kita sih ngelihatnya seharusnya ini nggak akan terjadi ya, harusnya ini nggak kayak 2008 ya Lehman Brothers, simply karena Evergrande ini bukan financial institution gitu kan, mereka is a property company gitu kan. Jadi kalau mereka collapse, domino efeknya itu nggak sebesar kalau financial institution gitu kan, karena aset mereka itu ya real asset gitu, berupa property investment gitu kan. Nah, jadi I don't think ini bakal collapse that huge. Cuma yang sekarang masih uncertain menurut saya itu spillover effect-nya, yang ini yang perlu kita perhatikan gitu kan. Kalau misalnya kita lihat balance sheet-nya Evergrande, mereka kan punya liabilities, debt mereka itu kan about 300 billion gitu kan. Nah, definitely bondholder itu bakal suffer losses, equity holder itu mungkin bakal wipe out gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat balance sheet mereka lebih detail, liabilities mereka itu lumayan besar, selain dari debt borrowing, mereka tuh punya payables itu besar gitu kan. Nah, jadi kalau company ini collapse, ini impact-nya ke vertikalnya mereka punya sektor, maksudnya kayak ke supplier-suppliernya. Nah, ini yang masih belum bisa di-quantify gitu kan, impact ke supplier-suppliernya ini gimana gitu kan. Kemudian yang kedua, kalau misalnya mereka punya
bond default, kemudian mereka have to repay the bond, kan mereka harus liquidate aset mereka kan. Nah, aset-aset mereka ini kan berupa property gitu kan ya. Mereka bisa jual property itu gitu kan. Nah, tapi kalau mereka need to liquidate fast, it means mereka harus jual property mereka at a discount gitu kan. Nah, kalau mereka jual property mereka at the discount, itu kan artinya property prices di China bisa turun kan. Nah, structurally China itu investment population di China itu banyak sekali di property gitu kan. Nah, jadi kalau property prices ini sampai turun karena kejadian ini bakal create a social unrest gitu kan. Dan ini bakal impact ke ekonomi China as a whole gitu kan, as a nation gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, jadi questionnya apakah government bakal bail out atau enggak gitu kan. Kalau kita sih ngelihatnya harusnya government nggak bakal bail out this company gitu. Karena secara policy, I think it's not fair ya kalau misalnya government bail out a private company gitu kan. Nah, cuma restructuring itu bakal terjadi. I think sooner or later bakal ada restructure dan government bakal support itu. Nah, kapan government bakal intervene? Kita ngelihat, I think batasnya itu ya kalau misalnya sampai property price itu mulai mengalami penurunan, I think at that point government bakal intervene gitu, karena kalau misalnya sampai jatuh property prices itu impactnya sangat besar, dan kalau misalnya ekonominya kena, ya itu impact ke globalnya besar gitu, apalagi ke Southeast Asia gitu kan, yang kita ekonominya banyak bergantung ke mereka. Oke. Nah, jadi itu ya. Sebelum dilanjutkan ya Richard, ini mungkin teman-teman pemula banyak yang mereka masih belum terbiasa dengan beberapa istilah finansial atau ekonomi. Kita akan coba down dulu nih apa yang tadi kita bahas gitu. Bicara tentang kebijakan The Fed ya yang bakalan melakukan tapering di bulan November nanti. Bicara tentang definisi tapering dulu lah. Mungkin banyak teman-teman di sini yang nggak ngerti tentang tapering gitu ya. Jadi tapering tuh di sini artinya tapering itu adalah pengurangan stimulus, teman-teman. Jadi ketika kemarin terjadi krisis karena pandemi COVID-19, di Amerika tuh banyak banget kasih stimulus. Nah, caranya kasih stimulus gimana? Caranya kasih stimulus adalah dengan melakukan Bank Sentral melakukan penggelontoran uang. Caranya tuh dengan salah satunya pembelian obligasi milik negara. Nah, dengan dapat duit dari obligasi inilah, maka negara atau pemerintah itu bisa menyalurkan duitnya ke masyarakat dalam bentuk istilah kata tuh BLT lah, baik di Indonesia ataupun di Amerika itu ada yang namanya BLT gitu. Nah, sekarang tuh tapering bakal dilakukan di November ini, artinya nggak akan ada pembelian obligasi lagi secara bertahap sampai pertengahan 2022, dan hal ini artinya bahwa pemerintah Amerika tuh juga nggak akan bakal dapat aliran duit atau stimulus lagi dari si The Fed ini, kira-kira kayak gitulah gampangnya. Dampaknya apa? Dampaknya ya aliran duit ke masyarakat juga pastinya jadi berkurang. Nah, tapi kalau menurut kita ya, menurut kami ya, apakah hal ini tuh sangat berdampak signifikan atau enggak? Kita lihat dulu likuiditas uang. Likuiditas itu banyaknya uang yang mengalir di masyarakat saat ini tuh gimana di Amerika? Ternyata tuh sangat liquid sekali, duitnya banyak, tapi kayaknya tuh nggak terlalu banyak digunakan untuk berbelanja atau apapun gitu loh. Terus malah jadi digunakan untuk investasi, untuk trading juga. Makanya investor retail di Amerika tuh juga jadi booming banget, termasuk di Indonesia juga. Nah, itulah yang disebut dengan likuiditas. Likuiditas itu sangat besar sekali di Amerika. Demikian pula di Indonesia, jadi uang yang mengalir di masyarakat karena dibantu oleh pemerintah gitu. Nah, terus hal itulah yang disebut tadi dengan monetary policy, disebut oleh Richard tadi disebut dengan monetary policy, salah satunya itu. Kemudian juga penurunan suku bunga yang sangat-sangat rendah sekali, itu termasuk salah satunya gitu. Nah, jadi kalau monetary policy ini udah mulai diperketat lagi ya, jadi pasti akan berpengaruh ke perekonomian juga, dan nggak orang. Kalau di saham sih, investor saham nggak suka itu, karena pasti duit yang masuk pasar saham itu juga akan berkurang, dan juga ya likuiditas uang di masyarakat berkurang, pasti akan berpengaruh juga ke sektor real. Nah, jadi itu yang kita harus hati-hati dengan volatilitas di market di bulan November nanti. Apa yang harus dilakukan? Banyak yang nanya nih, bakalan dilakukan apa sih? Bakalan kita melakukan apa sih di bulan November nanti? Seperti yang aku bilang tadi ya, kita tetap trading aja, kita harus tetap berhati-hati, diversifikasi.
Jadi kalau di M-Trade sih kita bisa kasih tahu beli jualnya tuh gimana gitu. Sedangkan kalau untuk investasi jangka panjang gimana? Investasi jangka panjang sih fokus pada perusahaan-perusahaan yang bagus dengan valuasi murah dan juga pastinya dengan harga yang terdiskon juga. Contohnya saat ini BRI ini lagi murah-murahnya kalau teman-teman mau investasi, ini masih bisa untuk masuk-masuk gitu. Saya rasa harganya udah sangat murah sekali. Dan yang terpenting adalah aset alokasi atau diversifikasi itu tadi. Jangan all in, cash is the king. Itu intinya. Nah, bicara tentang tapering nih. Tadi Richard ada bilang bedanya di 2008 sampai 2013 dengan tahun 2020 sampai 2021 ini, waktu itu foreign inflow itu tuh masif banget di 2008 sampai 2013, sehingga tapering 2013 waktu itu jadi ketika dilakukan tapering sahamnya langsung jatuh, langsung berdampak banget. Sedangkan saat ini tuh foreign inflow nggak terlalu masif. Foreign inflow tuh artinya apa teman-teman? Foreign inflow tuh artinya adalah banyaknya uang dari investor asing yang masuk ke negara tersebut gitu ya, yang masuk ke Amerika. Banyaknya kalau di Indonesia, foreign inflow Indonesia ya, banyaknya uang yang masuk ke Indonesia dari investor asing gitu untuk berinvestasi di Indonesia. Nah, yang aku mau tanya nih Richard, bicara tentang foreign inflow, ini tadi yang Richard maksud itu foreign inflow masif itu di US atau di Indonesia? Kalau aku lihat sih Indonesia kayaknya nggak terlalu masif ya di tahun ini. Dan Richard tadi juga ngomong hal yang sama, yang masif tuh dulu 2008 sampai 2013. Nah ini bicara foreign inflow tuh di Indonesia atau di US tuh yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih hubungannya? Teman-teman pemula semuanya pasti bertanya-tanya nih, apa hubungannya sih foreign inflow di Amerika? Foreign inflow baik di Amerika maupun di Indonesia ini dengan dampak dari tapering. Mungkin tadi masih banyak yang belum ngerti. Mungkin agak pelan-pelan dikit karena teman-teman di sini masih belajar gitu. Iya, oke. Saya slow down juga. Jadi yang tadi yang saya maksud foreign inflow itu lebih ke Indonesia ya. Jadi dulu kan 2008 sampai 13 itu kan kalau teman-teman ingat itu commodity boom gitu kan. Jadi waktu itu banyak foreign inflow itu masuk ke emerging countries gitu. Salah satunya Indonesia gitu kan. Nah, ketika taper terjadi yang tadi Ellen cerita, itu ada pengetatan likuiditas, itu pasti ada yang namanya capital outflow gitu ya, karena taper terjadi, likuiditas mengetat, capital itu ditarik balik lah istilahnya gitu, yang dulunya diinvest ke emerging market sama mereka beberapa investor itu tarik lah duit investasi mereka. Nah ketika duit itu keluar artinya kan aset di Indonesia itu harus dijual gitu ya. Ini kita talking about saham gitu kan. Nah, jadi ketika mereka jual saham, otomatis kan harga saham kita turun gitu. Nah, itu yang terjadi dulu pas 2013. Nah, this time saya bilang fundamentally memang kita different, kita punya ekonomi itu jauh lebih baik dibandingkan dengan 2013 gitu ya. Defisit kita udah jauh lebih rendah, kemudian kita punya foreign reserve itu udah tinggi gitu. Ini dua hal ini very important gitu, karena ini yang menjadi determinan dari currency kita. Kalau misalnya taper terjadi pengetatan likuiditas di dolar, kalau currency kita weak, itu yang menyebabkan rupiah kita itu lemah gitu. Kayak waktu itu 2013 kan rupiah kita spike kan. Nah, itu yang menyebabkan kalau foreign investor kan nggak suka kalau currency-nya volatile gitu kan. Jadi mereka tarik seluruh investasi mereka gitu. Nah, kalau fundamental kita strong, currency kita masih terkontrol, mungkin mereka masih willing to invest di kita. Nah, itu mungkin some of the things yang harus diperhatikan gitu kan. Tadi pertanyaan kedua apa? Udah terjawab belum ya? Iya, tadi pertanyaannya bicara tentang efek dari ini aja sih, foreign inflow, dampak dari kaitannya foreign inflow dengan dampak dari tapering itu tadi. Tadi udah dijawab. Oh ya, udah terjawab ya. Ini banyak yang bilang, udah ngikutin flow bandar aja kayak gini, masa sih? Iya teman-teman, selamanya kalian tuh mau trading saham-saham yang kayak gitu, terus abis itu kejebak-jebak di aku nggak ini ya, kalian yang ngomong sendiri, nyangkut dibaca banyak banget yang nanyain dari kemarin gitu. Teman-teman, kalau sekarang ini foreign inflow atau investor asing tuh banyak belum masuk di Indonesia, itu dampaknya apa? Dampaknya adalah saham-saham blue chipnya nggak gerak, itu yang pertama. Sehingga banyak yang gerak tuh saham-saham second liner and third liner, sehingga terpaksa kita tuh trading kayak trading cepat, cuan bungkus gitu aja. Teman-teman yang berinvestasi mungkin nggak akan ngerasakan dampak pertumbuhan investasi yang signifikan.
dari awal tahun sampai saat ini tuh kayaknya growth-nya nggak ada. Itulah dampaknya kalau investor asing nggak masuk gitu ya, kalau investor besar nggak masuk di Indonesia. Nah, jadi kalau nanti misalkan investor asing ada masuk di Indonesia atau udah mulai kembali ke Indonesia, maka saham-saham blue chip ini juga akan kembali growth-nya gitu. Nah, itulah yang membedakan kalau asing yang mendominasi dan retail yang mendominasi. Kalau retail yang mendominasi, sahamnya akan sangat fluktuatif gitu. Nah, terus aku mau nanya nih, Richard, investor asing ini kan masih banyak yang belum kembali ke Indonesia. Sekarang nih kayaknya udah mulai lumayan masuk ke Indonesia. Richard, kalau ngelihat dengan kondisi saat ini, COVID-19 udah turun banget, terus kemudian udah mulai banyak yang sekolah tatap muka, pembelajaran tatap muka, terus anak-anak juga katanya udah mulai boleh masuk ke mall. Ini kira-kira perekonomian bakalan pulih di 2022 nggak sih? Kalau menurut aku sih kok kayaknya udah mulai bagus. Terus kemudian gimana nasib saham-saham yang turun dalam kayak Unilever, terus saham-saham yang lain yang terdampak banget oleh COVID-19 dan juga sektor-sektor yang old economy gitu. Apakah akan terjadi rotasi sektoral di sini sehingga saham-saham yang new economy ini jadi agak slow down gitu? Oke, ya, ini juga menyambung ke topik saya yang ketiga ya. Tadi kan mention downside risk ya, resiko-resiko global. Nah, ini apa gitu kan katalis positifnya gitu. Nah ini juga mungkin menjawab pertanyaan Alan tadi ya. Foreign inflow itu memang awal tahun quite muted gitu kan. Kemudian recently memang udah pick up gitu. Alasannya kenapa gitu kan. Nah, kalau kita sih ngelihatnya gini, COVID ini benar-benar mengubah banyak hal gitu. Mereka merubah tren itu very significant gitu. Dimana kalau misalnya dulu, kalau misalnya kita ngomong global growth, itu biasanya global growth itu selalu synchronize gitu kan. Karena tiap negara itu selalu connected between each other gitu kan. Nah, tapi COVID ini mengubah gitu. Kalau sekarang global growth itu menjadi desynchronized gitu. Artinya recovery pace dari tiap negara itu berbeda-beda gitu. Negara-negara maju gitu kayak China, US, Europe, mereka recover duluan gitu karena mereka punya stimulus capability itu jauh lebih besar dan kemudian mereka punya vaccination rate itu juga jauh lebih tinggi, jauh lebih cepat gitu kan. Jadi mereka punya recovery pace itu jauh lebih pesat daripada emerging market gitu. Kayak US GDP growth first half kan tinggi sekali gitu, high single digit gitu. Sedangkan EM struggle gitu kan. Jadi itu very reasonable gitu. Kenapa foreign masih melihat EM countries itu nggak menarik gitu kan. Nah, tapi this time itu story-nya berbalik gitu kan. Kalau kita lihat developed market itu justru sekarang secara momentum itu udah mulai slow down gitu kan. China kita lihat udah ekonominya udah start to slow down gitu. Beberapa sektor udah mulai kena impact gitu kan. Kemudian US juga sama. Kita lihat secara recovery momentum mungkin mereka sekarang udah di peak gitu ya. Ke depan earnings growth mereka bakal slow down. Mereka punya GDP outlook juga trennya 2 tahun ke depan itu menurun gitu kan. Nah, in the meantime justru EM countries ini yang malah sekarang masih di early stage terhadap recovery phase gitu kan. Karena kita punya vaccination progress itu kan baru ramp up 2 bulan terakhir gitu kan. Jadi kita ini emerging market terutama Indo itu justru kita sekarang baru kerasa gitu kan, recovery momentum kita itu baru kerasa gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong GDP outlook ke depan, justru nanti 6 bulan ke depan, mungkin EM countries itu recovery growth-nya bisa lebih strong gitu terhadap developed market. Nah, kalau misalnya developed market itu slow down, otomatis kan capital flow itu has to move somewhere gitu kan. Ya kita ngelihatnya mungkin emerging countries yang growth-nya momentumnya bisa sustain, ini yang bisa menjadi destinasi dari capital flow tersebut gitu kan. Nah, of course secara timing memang agak tricky gitu karena ini juga barengan dengan resiko dari taper gitu. Tapi ya kita lihat post volatility-nya ini udah selesai, ya mungkin emerging countries bisa benefited gitu. Makanya saya bilang the next catalysting itu adalah reopening theme gitu kan. Nah, kalau misalnya kita ngomong domestic economy, kita lihat dari sisi COVID situation udah definitely is getting far better gitu ya. Kita punya COVID cases udah sangat rendah gitu per hari cuma 1.000-2.000, positivity rate cuma di 1%-an gitu kan. Vaccination juga sama, kita secara vaccination rate udah mulai progressing well. Beberapa kota itu udah mulai hampir reach herd immunity gitu kan, seperti Jakarta, Bali, kemudian juga beberapa kota di Jawa gitu kan. Nah, jadi ya I guess kita ini recovery momentumnya itu baru mulai gitu. Makanya saya rasa sih secara domestic ekonomi itu cukup menarik gitu kan. Nah, ya which is ini bring to my conclusion gitu ya. Kalau misalnya ngelihat tren yang tadi saya udah bahas semua,
I guess kita lihat mungkin yang menarik di kondisi sekarang itu adalah sektor-sektor yang yang mungkin menarik untuk teman-teman perhatikan itu adalah cyclical sector yang quite laggards gitu kan, yang secara valuasi udah discounted gitu. Tapi teman-teman harus juga fokus ke sektor-sektor yang mereka itu benefited gitu dari reopening tim ini, sektor-sektor yang mereka punya earnings itu driven by mobility activity gitu. Saya rasa fokus ke depan investor itu bakal balik ya ke fundamental, ke bottom up, which company yang bisa deliver earnings growth gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat secara year to date kan juga GCI itu year to date mungkin sekitar plus 1-2% gitu kan. LQ itu turun sekitar 7-8% gitu kan year to date. Nah, jadi saya rasa secara valuation gap itu sekarang udah sangat lebar gitu ya, antara big caps kita sama GCI gitu. Makanya saya rasa sih dengan kondisi sekarang I think value stock ini cukup atraktif gitu kan. Balik lagi ya, jadi kalau misalnya tadi saya bilang ya mungkin beberapa sektor yang menarik, yang apa ya, correlate dengan mobility dan domestic economy ya mungkin seperti sektor perbankan, sektor property, kemudian high-end consumer discretionary itu juga menarik. Nah, on the other hand, tadi kan saya mention beberapa resiko global gitu ya. Jadi mungkin kalau kita sih ngelihatnya mungkin sektor-sektor yang punya exposure ke global besar, mungkin seperti sektor komoditi. Nah, itu mungkin menjadi sektor yang perlu hati-hati lah, lebih hati-hati ya kalau kita lihatnya. Ya mungkin itu sih. Sorry, tadi yang terakhir apa yang kita perlu hati-hati? Sektor komoditi sektor komoditi sih, ya pokoknya basically sektor atau company-company yang punya exposure ke global besar ya, yang mungkin kita harus lebih hati-hati. Kalau kita sih ngelihatnya mungkin temanya sih harusnya lebih ke arah yang domestic oriented ya, yang lebih fokusnya ke domestik, kemudian yang ke reopening team, kemudian yang earningsnya itu bisa grow lah ke depan. Nah, mungkin fokus ke sana kalau kita ya lihatnya. Interesting banget. Oke, sebelum aku mau ulas apa yang Pak Richard ngomongin tadi, aku mau bahas beberapa komen dulu. Lo ngikut bandar boleh, yang penting money management. Iya. Jangan ngomong ikut bandar kali ya. Ngikut flow di market gitu ya, ngikut demand di market. Sekarang lagi di saham apa. MTrade pun akhir-akhir ini ada scalping juga kok. Ya tadi kita nge-scalping IMJS, kemarin kita nge-scalping Trim gitu, dan cuannya lumayan. Yang penting money management betul ya. Oke, tapi jangan ikut bandar dong. Kita ikut flow di market, caranya pakai analisis teknikal. Marcelo Kosafi, ya saham bank digital yang right issue jangan dibeli dulu lah. Pada nggak suka, hati-hati ya biar nggak di prank sama akang tepu-tepu. Apa menaiki? Apakah akang tepu-tepu? Ya intinya kalau saham yang lagi right issue biasanya agak-agak ada koreksi harga gitu. Jadi kita back to technical lagi aja. Terus kemudian yakin bandarnya mau diikutin dibanding lo nanti. Kita ngikutin flow di market itu ngikutin secara teknikal aja, mana yang breakout dengan volume tinggi, dan harus lihat likuiditas. Likuiditas penting banget. Kalau teman-teman trading nggak ngecekin likuiditas, bisa kayak saham baca itu aku udah nggak mau masuk lagi, karena dulu Entret pernah masuk baca terus BNBA kayak gitu tuh, dibandingin saham-saham bank digital lainnya, dia tuh yang paling cepat ARB dan paling cepat hilang ininya. Dia akan bahas apa yang tadi dibahas oleh Pak Richard ya, bagus banget materinya. Terus apa sih? Untuk swing menjelang Fed bagusnya short term aja ya, tergantung sahamnya. Bye-bye baca. Ci Ellen kok mirip Siskakul? Oh, apa sih komen nih? Bentar ya, aku cari tadi ada satu komen yang bagus banget. Ini dia, Dian Cundoko. Apa pengaruhnya tapering dengan window dressing akhir tahun? Nanti mungkin aku bisa bahas ya sama Richard. Jadi ada sentimen positif window dressing, tapi ada sentimen atau ada upset, ada downside-nya tuh dari tapering gitu. Jadi ntar kita akan bahas sih. Oke. Anyway, tadi aku mau bahas yang menarik banget dari Richard. Richard ini tadi ngebahas tentang kalau ada reopening ekonomi dari pemulihan COVID-19 ya, jadi udah mulai anak-anak udah mulai sekolah, udah mulai masuk ke mall, ekonomi udah mulai bergerak lagi. Ini bakalan
ekspektasinya gimana ke depan? Tadi kalau Richard ada bahas, IM itu emerging market, bukan Ellen May. Jadi M-trade itu emerging market trade ya, bukan Ellen May trade gitu. Jadi di negara berkembang saat ini emerging market seperti salah satunya di Indonesia itu kan recovery-nya COVID-19 masih sangat lambat sekali beberapa waktu yang lalu, sehingga investor tuh banyak yang masuk ke negara maju, developed market seperti contohnya Amerika dan juga China. Tapi karena mereka udah growth duluan, sekarang growth-nya tuh udah mulai agak kepanasan dan udah mulai agak-agak melambat, udah mulai agak slow down gitu. Kelihatan dari PMI China juga agak slow down. Dia tuh lebih duluan daripada Amerika. Geraknya tuh lebih duluan. China udah agak slow down untuk PMI dan juga kayaknya GDP-nya juga ya, Richard. Ya correct me if I wrong ya, Richard. You know better about macro gitu. Nah, jadi sepertinya investor asing itu juga mereka akan mulai profit taking di sana dan mereka juga akan mencari tempat di mana wah ini mana sih yang bakalan baru akan recover, yang bakalan baru akan naik gitu, yang bakalan baru mulai recovery. Itulah yang disebut dengan early stage of recovery fase gitu. Jadi yang diperhatikan sekarang, yang perlu diperhatiin adalah sektor-sektor yang laggard. Sektor yang laggard itu artinya sektor yang selama ini belum banyak bergerak gitu. Nah, apa aja sektor itu nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah sektor yang valuasinya udah discounted, udah sangat murah sekali. Sektor apa yang kita perlu bahas gitu. Kemudian yang ketiga adalah sektor yang secara earnings-nya, secara pendapatan dia dan juga labanya itu dipengaruhi ya, akan mendapatkan dampak positif dari mobilitas masyarakat gitu, yang kalau COVID-19 ini berakhir, ekonomi bergerak lagi, dia akan terdampak sangat signifikan. Nah, itu sektor apa? 3 hal itu yang nanti kita akan bahas. Besok hari Sabtu, teman-teman ya. Sekarang kita akan tetap lanjutin bahas anyway. Tapi nggak akan sampai yang dalam banget gitu. Sabtu itu kita akan bahas ada materinya yang terstruktur banget dari Pak Richard dan juga dari saya juga. Yang teman-teman akan lihat saham-saham apa aja yang kita harus lirik saat ini gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang harus dihindari adalah saham-saham komoditas yang mungkin exposure ke globalnya besar, ekspornya ke global besar, mungkin seperti coal, padahal coalnya belum banyak naik juga gitu. Kita harus udah mulai waspada. Itu gimana? 4 poin ini nanti kita akan bahas juga besok hari Sabtu. Tapi malam hari ini aku penasaran, pengen bahas tentang pertanyaan dari Dian Cundoko. Ya, jadi ini pertanyaan yang bagus banget menurut aku ya. Di akhir tahun ini ada downside kayak tapering gitu, tapi biasanya di akhir tahun tuh akan terjadi window dressing. Dan ini aku juga ngelihat ada upside-nya dari recovery COVID-19, kayak yang tadi Richard bilang, ada saham-saham yang laggard, perusahaan yang laggard, ini bakalan bisa naik gitu. Nah, gimana Richard melihat ini? Nanti sektornya apa aja kita akan bahas di akhir sesi ya teman-teman ya. Ya, very good question sih. Dan jawabannya sih mungkin agak tricky juga ya, karena secara timing kita very hard to predict gitu kan ya. Namanya forecast gitu kan ya. Forecast kan memang susah gitu. Nah ya kalau kita sih ngeliat, mungkin kalau forecast timing itu susah sekali ya, karena market correction itu biasanya memang very hard to predict gitu kan. Yang bisa kita lakukan itu basically cuma antisipasi gitu kan. Nah, taper potentially memang bakal happen di November gitu kan. Jadi kalau kita sih ngelihatnya, makanya balik lagi ya, ini nyambung dengan conclusion yang tadi saya sebutkan gitu. Kenapa kita suka cyclical stock yang discounted gitu kan? Karena mereka secara downside risk itu lebih limited gitu. Karena ya valuationnya make sense gitu kan. Fairly cukup menarik gitu kan. Nah kalau misalnya ya I don't want to mention names gitu ya, tapi basically kalau misalnya kan tahun ini banyak sekali second, third liner stocks yang naik udah cukup banyak gitu kan, yang maybe fundamentally masih questionable gitu karena masih forward looking gitu kan. Nah tapi valuationnya udah overly stretch gitu kan. Nah ya kalau misalnya disuruh pilih between those two sectors ketika kita harus menghadapi taper gitu kan. Nah, teman-teman pilih yang mana gitu aja kan, simpelnya kan ya. Kalau misalnya kita pilih yang discounted kan secara downside risk lebih limited gitu kan. Dan usually historically biasanya kalau misalnya window dressing happen di akhir tahun, itu normally kan biasanya yang banyak mengalami kenaikan itu kan lebih yang big caps-nya gitu kan. Ya, which is secara again mereka secara valuasi udah discounted, secara price movement juga udah lebih laggards gitu kan. Makanya
that sum up my conclusion gitu kan. Makanya kita lebih prefer two sectors ya currently. Kalau digital stocks kita masih suka, cuma we remain very selective lah kalau di digital stocks ya, karena some names itu valuationnya menurut kita sih udah overly stretch gitu kan. Tapi some yang fundamentally very strong ya kita rasa sih memang masih attractive gitu outlooknya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya kasih ya, karena memang at this point sih masih very hard to predict ya, karena masih uncertain gitu kan. Oke, sebelum aku bahas tentang sektor-sektor itu tadi, aku mau bahas pertanyaan dari Lulu atau F. Kripto ada window tracing nggak? Kayaknya enggak deh. Lucu. Jadi kripto ini bakalan kepengaruh tapering sih, iya sih. Kalau misalkan tapering terjadi, correct me if I'm wrong, Richard. USD naik ya? Tapering harusnya USD naik ya, karena kan supply dolarnya turun kan. Jadi kalau misalkan tapering terjadi USD naik, maka koinnya bisa terkoreksi, teman-teman. Jadi hati-hati aja di sini gitu ya. Kalau di koin sih, di kripto kita masih swing trading aja. Jadi teman-teman di kripto tuh Mtrade ada kasih review kripto juga, kalau ada yang bagus-bagus kita bisa beli, kasih tahu kapan beli jual dan alasannya apa, serta lebih ke review technical, dan juga setiap hari Rabu jam 6:30 dan juga hari Minggu jam 4 sore itu akan ada review kripto gitu, baik fundamental maupun teknikal. Bekerja sama juga dengan platform kripto seperti Pintu, kemudian toko kripto, kemudian apa lagi ya, Peluang, dan kayaknya Indodax juga gitu. Oke. Menarik banget ya tadi, jadi yang dibahas banyak sekali. Besok hari Sabtu jam 10 kita akan bahas lagi. Tadi kan belum dibahas sahamnya teman-teman ya, di sektor yang laggard, valuation yang discounted, terus kemudian sektor yang earnings-nya bakalan terdampak positif dengan reopening ekonomi. Sabtu nanti teman-teman jam 10 langsung aja yang udah join Mtrade VIP langsung aja nonton, ada bannernya di situ ya, ada banner di home jam 10 pagi ya. Nah, kita akan juga bahas saham-saham teknologi nasibnya gimana nih gitu. Di MMX ini kemarin jatuh dalam, terus kemudian hari ini juga kayaknya masih turun dalam tuh di MMX ya. Jadi teman-teman yang udah cuan banyak di MMX, apa yang harus dilakukan? Volume transaksinya pun gede gitu. Terus saham-saham teknologi masih bakalan naik nggak sih gitu. Tadi Richard bilang masih ada nih yang bakalan naik yang kita masih suka. Tapi apa tuh gitu. Nanti ya Sabtu ya dibahas bareng aku, bareng Richard jam 10 pagi. Jangan lupa join Mtrade VIP. Dan aku suka banget di sini tadi yang aktif bertanya, aktif dengan ini. Pastinya pertanyaan yang positif, pertanyaan yang oke ya. Dan komentar-komentar yang ya menyemangati teman-teman semuanya. Ada JJS Livermore yang suka scalping, ada Arfi KHSN yang hari ini lagi aktif juga, ada tapering udah price in belum ya? Sabtu ya kita bahas ya, waktunya udah habis. Ada siapa lagi hari ini ya? Dian Cundoko, terus kemudian ada Anita Herawe, terus kemudian ada siapa lagi tadi yang nyimaknya rajin, Valdo Success Before 30. Langsung aja DM saya dengan kode EMT7 nama